Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Mawar, sebelumnya hari ini kita akan mengadakan acara diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Winda Dewi Puspasari, CGP Angkatan 9 Kabupaten Magelang. Sebelumnya mari kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga acara hari ini dapat berlancar dengan lancar. Dan acara selanjutnya langsung saja pemaparan materi oleh Ibu Winda Dewi Puspasari. Kepada Ibu Winda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Mawar. Terima kasih atas kehadirannya pada acara diseminasi budaya positif di sekolah oleh saya, Winda Dewi Puspasari, SPDSI, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Magelang. Di sini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Sekarang ini sedang marak, kebetulan di sekolah kita juga sedang marak ini. Harusnya kita gencar-gencar menerapkan budaya positif. Nah, dalam menerapkan budaya positif ini ada 7 hal yang harus kita lakukan sebelum budaya positif itu terbentuk. Yang pertama adalah kita harus melakukan perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan disiplin positif, karena budaya positif itu akan terbentuk dengan salah satunya adalah melakukan disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, nanti selama insya Allah 1 jam ke depan kita akan membahas 7 bab ini untuk selanjutnya menuju ke budaya positif yang ada di sekolah. Ini adalah awal supaya budaya positif itu terbentuk. Kita harus merubah paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu apa? Yaitu untuk membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi pertama kali kita harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dulu supaya budaya positif itu terbentuk. Yang kedua, disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Bagaimana kontrol kita sebagai guru untuk menerapkan disiplin positif kepada murid. Nah, di sini ada suatu kasus atau ada suatu cerita. Anda, nih ya, ilustrasinya seperti ini. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi tangannya dikepalkan. Nah, ini nanti boleh saling berpasangan ya. Yang satu mengepalkan tangan, dia sebagai A. Kemudian Anda membayangkan bahwa di dalam kepalan tangan Anda ini menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Di dalam kepalan tangan Anda ya, di dalam kepalan tangan ini jenengan menyimpan sesuatu yang sangat berharga.
Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena penting untuk kehidupan Anda. Tugas B atau tugas lawannya ya, atau rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang beliau B ini boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Bisa dibayangkan ya, Pak Bu. Jadi jenengan mengepalkan tangan, kemudian di dalam di sini ini ada sesuatu yang berharga bagi kehidupan Anda. Kemudian ada rekan Anda mencoba ingin membuka kepalan tangan Anda dengan cara mengintimidasi dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Yang menutup kepalan tangan, yaitu Anda, atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jadi, siapa yang memiliki kontrol menurut Bapak Ibu? Yang punya kontrol untuk membuka atau menutup itu siapa? Yang membuka, yang punya. Siapa? Yang punya tangan. Yang mengepalkan tangan. Itu berarti siapa yang bisa mengontrol itu? Iya, jadi yang bisa mengontrol itu hanya diri kita sendiri. Jadi tergantung kita kan, kita mau ibaratnya anak. Kita mau jadi anak yang mematuhi aturan atau enggak, itu kan tergantung kontrol dari diri anak. Itu yang paling baik. Ya, jadi kalau dia membuka kepalan tangan karena ada sesuatu hal, berarti itu dari ekstrinsik. Tapi yang paling bagus adalah yang dapat mengontrol diri kita yang dapat mengontrol adalah yaitu diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya, nah, disiplin positif. Nah, untuk menuju suatu budaya positif di sekolah harus ada disiplin positif. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Kalau disiplin itu apa? Sesuai aturan. Dari Bu Julia mengatakan disiplin itu sesuai aturan. Ada lagi mungkin? Tertib, taat. Narwati Bu Reni, tertib, taat ya. Coba kita lihat. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tadi ada patuh, tertib, taat. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Mungkin kita nggak tahu ya, anak-anak itu melakukan disiplin itu nyaman nggak? Nyaman nggak menurut Bapak Ibu? Enggak ya, terpaksa. Ketidaknyamanan, mesti nggak nyaman. Coba disuruh pakai sepatu hitam, dia lebih senang pakai sepatu warna putih, warna lain. Nah, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, jadi kita sebagai pendidik nih, tujuan menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin ini supaya mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, itu yang tadi, anak harusnya melakukan suatu disiplin itu harus dari dalam dirinya, yaitu motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, nanti kita akan bahas motivasi intrinsik itu apa, motivasi ekstrinsik itu apa. Nah, sebelum lanjut kita bahas dulu ini dasarnya, ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi gini, kebutuhan dasar manusia itu kadang kita melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Contohnya, si A, murid kita, saat pelajaran bahasa Inggris, tetapi ternyata si A itu saat diminta menyelesaikan tugas diem aja, teman-temannya mengerjakan, pasti dia ada
kebutuhan yang harus dia penuhi. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Nah, ada 5 hal kebutuhan dasar manusia. Jadi kenapa kok manusia itu melakukan sesuatu mesti ada dasarnya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu meliputi dari bisa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah ini kayaknya ini sering terjadi di anak kita, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi ada misalnya satu kelas kan ada ya yang anak geng-gengan, tapi sebetulnya itu baik tidak Bu, Pak? Enggak ya. Nah itu biasanya mereka melakukan sesuatu hal supaya bisa diterima di dalam kelompok tersebut. Nah jadi si anak tersebut pasti melakukan sesuatu supaya bisa masuk di dalam komunitas tersebut. Saya kira-kira, nek saya melakukan ini kayaknya nanti bisa diterima. Nah itu adalah kebutuhan dasar rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini yang termasuk di dalamnya adalah ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Dan yang terakhir, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, tadi yang kasus anak si A yang saat pelajaran bahasa Inggris kok malah diem aja itu, menurut Bapak Ibu masuk kebutuhan dasar apa yang pengen dia penuhi? Apa? Kebebasan. Ya, dia masuk kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi adalah kebebasan. Ada lagi mungkin? Kesenangan. Ya, kesenangan karena dia senangnya mungkin seperti itu, ya. Nah, motivasi perilaku manusia. Yang tadi, saat anak melakukan suatu disiplin, ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Yang pertama, ada 3 hal ya, motivasi yang dilakukan seseorang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia melakukan suatu disiplin supaya terhindar dari hukuman. Apa yang akan cluenya begini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti kan dia merasa tidak nyaman, ya. Ini motivasi ekstrinsik, berarti kan motivasinya dari luar, bukan dari dalam diri kita. Kemudian yang kedua, motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia melakukan disiplin supaya dapat bintang. Mungkin yang anak-anak TK, anak-anak SD itu kadang dapat bintang ya. Nah, itu ini lebih baik. Ini lebih baik daripada yang pertama. Tetapi nomor 2 pun tidak selalu dibenarkan. Karena apa? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok kita sok ngasih imbalan? Kadang ada juga yang begini. Nanti yang nilainya 100 tak belikan coklat. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Tapi boleh. Tapi itu ditakutkan itu tertanam dari diri siswa bahwa kita melakukan sesuatu itu harus dapat imbalan. Nah, yang tepat itu adalah yang ketiga, motivasi dari dalam diri, yaitu apa? Jadi untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Contohnya seperti ini. Kita sebagai Bapak Ibu guru nih, kita salah satunya melakukan disiplin dengan tidak datang ke sekolah tepat waktu atau tidak terlambat. Saya tanya, saat jenengan datang ke sekolah itu ben ora terlambat, itu motivasinya apa? 1, motivasinya supaya tidak dapat hukuman. Tidak dapat hukuman itu artinya karena kita pakai sinaga ya, berarti di situ nanti tertulisnya tidak terlambat. Atau yang kedua, supaya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau imbalan sepertinya enggak, penghargaan dari orang lain. Contohnya, maaf dari kepala sekolah, wah Pak Yudis berangkatnya gasi ini loh, Waka berangkatnya gasi, menertibkan siswa. Nah itu apakah itu? Atau yang ketiga, menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri itu ya berarti saya sebagai guru, tanggung jawab saya adalah
mengajar di sekolah. Bagaimana anak didik saya bisa melakukan disiplin jika saya tidak berdisiplin? Begitu ya. Yang mana menurut Bapak Ibu yang selama ini Bapak Ibu yang A, yang pertama? 1, 2, 3 tergantung tergantung ini mood ya, imannya orangnya. Iman orang naik turun ya, kadang bisa pertama, kadang bisa kedua, kadang bisa ketiga. Nah, kemarin tidak apa-apa Bapak Ibu jenengan melakukan motivasi yang pertama masih dimaklumi, 2 ya nggak apa-apa, 3 alhamdulillah. Tapi nanti harapannya setelah jenengan saya melakukan desiminasi ini, yang tertanam dari diri Bapak Ibu semuanya adalah ya menghargai diri sendiri, ya jenengan menjadi PNS, menjadi P3K itu kan prosesnya panjang sekali, tidak mudah ya perjuangannya. Kalau diceritakan itu wis ya kalau jadikan novel itu nanti ya nah itu bisa untuk jadi judul novel juga boleh. Jadi kita menghargai diri sendiri ya. Mosok kita wis kemarin susah payah tes, gagal. Alhamdulillah yang tes sekali langsung ini alhamdulillah. Tapi kalau tes gagal, nah kita harus menghargai diri kita sendiri ya. Selanjutnya, nah ini ada kasus. Ya, saya bacakan dan bisa membaca sendiri. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Ya, mungkin ada ya ini. Mungkin yang kemarin, iki kelas iki kok isi kosong, pengajarannya siapa? Gitu ya. Atau yang kedua, Anda dan kemudian mendapat itu ya, mendapat surat peringatan karena terlambat, menghindari, yaitu berarti menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Nah ini malah sebelum jamnya datang udah nunggu di depan pintu gitu ya, enggak ya? Nah, apakah Bapak Ibu guru datang tepat waktu ke kelas? Kalau tadi kan datang ke sekolah ya, sekarang kan harus on time jam 7, saat pergantian jam itu 8:30 harusnya kan sudah ke sana gitu. Nah, itu apakah Ben mendapatkan titel Bu Julia seorang guru berprestasi di SMA Negeri 1 Ngeluar karena pasti on time datang dan keluar kelas? Apakah seperti itu? Ataukah yang terakhir, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Nah, dalam hal ini menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau bahkan kombinasi dari 2 motivasi? Atau bahkan ketiga-tiganya? Kombinasi atau berarti kalau kadang kombinasi ya? Atau ketiga-tiganya? Manda, ingin segera cepat-cepat ketemu sama murid. Oh ya, berarti alhamdulillah ini contoh yang baik. Beliau ini guru muda, guru termuda di sekolah kami. Oh ini? Seorang waka, dan beliau ini antusiasmenya sangat tinggi, ingin segera ketemu sama murid-murid, sudah tidak sabar, merindukan murid-murid. Dan beliau adalah selalu ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan oleh murid. Kalau beliau sedang dinas luar, pasti dicari sama muridnya. Iya, mata pelajaran terfavorit ya. Tapi jangan yang pertama ya Bu ya. Jangan yang pertama. Mendapatkan melakukan itu karena supaya tidak dihukum. Pernah juga. Ya, semoga besok tidak ya Pak. Tapi kan ditanya kelas ini kosong, nggak bisa sopo. Nah, sekarang mari berlatih. Terlihat kok duduk ya? Ini kayaknya memang udah nggak apa-apa Pak, ini masih kelihatan. Coba jenengan cek ini termasuk hukuman atau
konsekuensi. Yang pertama, masih ada nggak yang model seperti ini? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Masih ada nggak yang seperti ini? Saya tidak. Kalau dalam zaman Bapak Ibu dulu kecil, SD, pas SD, pernah nggak? Tidak. Saya pernah melihat, tapi saya tidak mengalami karena saya termasuk murid yang tertib. Tetapi saya ini juga ada sekolah lain, sebut saja karena saya punya teman, guru dari sekolah lain, beliau seorang bapak. Jadi begini, saat dia itu melihat siswanya kok memanggil temannya itu dengan nama bukan dia, contohnya memanggil dengan nama fisik atau memanggil dengan nama orang tuanya, si bapak ini mendengar, kemudian si murid ini diminta menuliskan 100 tulisan, saya tidak akan mengulangi perbuatan saya dengan memanggil nama bla bla bla. Ternyata masih ada. Ini masih tahun 2000-an sekian. Nah, tetapi ini termasuk hukuman. Hukuman itu sangat tidak diperbolehkan. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Jadi karena dia menuliskan coretan, ya berarti dia konsekuensinya harus membersihkan. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, berarti tidak boleh mencoret-coret tugas milik teman. Yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nah, berarti Bapak Ibu sebetulnya sudah paham hukuman itu apa, konsekuensi itu apa. Nah, ya ini tadi jawabannya ya. Ini harusnya saya tadi tak klik-klik ini. Lupa. Itu konsekuensi. Padahal saya sudah buat hukuman ini kok. Nah, sekarang nih hukuman, konsekuensi, dan ternyata ada satu lagi namanya restitusi. Sudah mengenal restitusi itu apa? Restitusi online. Nah, yang kita kenal masih hukuman dan konsekuensi ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang restitusi itu apa. Nah, hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Seperti contoh tadi anak terlambat terus disuruh keliling lapangan, itu kan tidak direncanakan kan? Direncanakan nggak? Kalau direncanakan itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Kalau kesepakatan kelas. Nah, itu nanti ada kesepakatan kelas akan kita bahas. Oke. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Ya, jadi itu namanya hukuman. Kalau ada kesepakatan itu nanti beda lagi. Yang ketiga, bersifat satu arah. Satu arah itu dari siapa? Dari yang memberikan hukuman. Tidak harus selalu guru ya, ibu ke anaknya. Itu juga gimana Pak? Anak ke guru. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi hukumannya itu bisa fisik, psikis biasanya malu ya. Akibatnya dia jadi malu karena disuruh keliling lapangan. Konsekuensi, kalau konsekuensi itu apa? Terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, yang restitusi ini yang paling baik. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi itu nanti siswa kita libatkan saat ada suatu masalah. Ya, misalnya ini kebetulan nanti mungkin ada masalah dari siswa. Siswa kita libatkan untuk mencari solusi bersama. Jadi dua arah. Proses kolaboratif. Nah, ini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Penjelasannya berikut ini. Restitusi atau posisi kontrol guru. Nah, kadang kita ini berada pada 5 posisi ini.
Yang pertama, penghukum. Penghukum itu contohnya di dalam kelas begini. Mungkin ada yang masih ya melakukan ini. Saat pelajaran, kemudian anak rame, terus disuruh keluar. Kamu nggak usah ikut pelajaran saya, kamu main rame di kelas. Namanya penghukum, ya. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi nanti ada penjelasan, ada videonya. Kemudian guru juga kadang bisa sebagai teman. Nah, ini penghukum membuat merasa bersalah. Semakin ke kanan ini adalah posisi kontrol yang semakin baik. Jadi ternyata kita posisi sebagai teman itu masih menduduki di tengah-tengah. Ternyata ada yang lebih baik lagi, yaitu sebagai apa? Pemantau. Apalagi yang lebih baik lagi sebagai manajer. Nah, kita bahas satu-satu. Penghukum itu yang bagaimana? Nah, ini AUX mode. Udah, pasti terlambat. Naren, sini kamu. video pertama. Tadi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Menurut Bapak Ibu, di video pertama ini posisi kontrol guru sebagai apa? Tadi ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, kemudian manajer, dan pemantau. Sebagai apa? Penghukum. Jadi posisi kontrol guru ini sebagai penghukum. Boleh nggak? Boleh tidak? Sebetulnya tidak boleh ya. Nah, kita lihat di video yang kedua. Pak Yudis masih karena tidak boleh menghukum muridnya. Yang kedua, Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf. ini termasuk kontrol apa? Pembuat merasa bersalah. Terlihat dari kalimat apa? Contohnya? Bukan, kalau kayak gini nanti saya yang ditegur. Bu Gusti Naren, kalau kayak gini nanti Saya lagi ya. iya ditegur kepala Kamu sekolah. senang ya bikin ibu susah. Yaitu kamu senang ya bikin ibu susah. Itu termasuk dalam pembuat merasa bersalah. Boleh? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Jangan ya. Pernah nggak bapak ibu di rumah juga melakukan itu kepada putra putrinya? Ya Allah dek, nek kowe berantakan kayak gini kok
Udah sih capek. Boleh nggak? Nah itu harusnya kita nanti membuat solusi ya, solusi bersama ke putra putrinya. Yang ketiga, Naren, sampai hafal lagi. Aduh. Selamat pagi Bu. Ini karena videonya satu kali. Sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini Termasuk apa ini Bu? Keren. Teman ya. Memposisikan sebagai teman boleh tidak? Boleh ya. Tapi apa menurut? Iya, harusnya seperti apa? Seperti saya. Harusnya seperti apa? Ya dalam waktu kondisi tertentu ya, tidak seperti ini. Iya. Selanjutnya ada video, nanti ada 5 video. Aduh. Langsung ya. Oke ya. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini termasuk apa? Manajer. Apa? Masih pemantau sama manajer ya, manajer. Apa ini? Ada yang pemantau, ada yang manajer. Yang tepat adalah ini masih posisi pemantau. Nah, yang manajerial seperti apa? Ini yang paling baik. Bisa dikatakan pemantau? Kenapa? Coba nanti dibandingkan ya. Ada satu hal yang perbedaannya. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu.
Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Apa coba bedanya dengan yang video keempat dan video kelima apa? Iya, jadi si anak kita libatkan untuk mencari solusi karena permasalahan anak terlambat itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan, tidak bisa kita sebagai pemantau saja. Jadi manajerial itu bagaimana juga anak kita libatkan untuk mereka sudah tahu keyakinan itu bahasanya kesepakatan di sekolah itu atau keyakinan di sekolah itu apa, kemudian anak kita libatkan untuk mencari solusi supaya dua arah ya. Kira-kira besok mau dipraktekkan tidak? Oh siap. Akan dipraktekkan enggak ini? Atau sulit? Masih sulit? Sudah dipraktekkan. Semoga konsisten sebagai posisi manajerial ya, manajer. Tapi yang nomor 1 dulu sebenarnya. Hukuman dulu Pak. Padahal kalau di kurikulum merdeka hukuman itu sudah tidak diperbolehkan. Evaluasi diri. Nah ini posisi kontrol mana yang biasanya Bapak Ibu lakukan? Pertanyaan dulu nih. Posisi kontrol mana? Sebagai teman, pemantau, manajer, penghukum atau pembuat merasa bersalah atau yo kadang satu kan? Iya. Masih kadang-kadang satu, kadang dua. Tapi semoga semakin ke sana satu itu semakin tidak digunakan ya. Hukuman itu satu arah. Posisi kontrol manakah yang paling ideal? Ya, manajer. Ya, jadi posisi yang paling ideal dari 5 posisi kontrol adalah posisi sebagai manajer. Nah ini, posisi kontrol paling ideal yaitu manajer. Kenapa? Karena posisi ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain sehingga diharapkan murid akan mencari jalan keluar permasalahannya tentu dengan bimbingan guru. Jadi murid kita minta untuk mencari solusi tapi bukan sakar PDW. Jadi tetap masih dengan bimbingan dan arahan kita yang sesuai aturannya tetap mana. Jadi masih kita bimbing, bukan kita loski, iya bukan kita lepas. Nah ini yang tadi ditanyakan Pak Yudis, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bahasanya kalau yang kita pahami adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kalau bahasanya mungkin nanti bisa diganti ya, keyakinan kelas. Kemarin di kelas sudah membuat kesepakatan kelas? Sudah ya. Kemudian saya tanya, saat membuat kesepakatan kelas itu, kesepakatan kelas dibuat siapa? Bersama. Ya. Atau ada kesepakatan kelas itu yang dibuat anak sendiri? Menurut Bapak Ibu, kalau kesepakatan kelas hanya dibuat oleh siswa atau apakah sudah betul? Belum. Nah, jadi gini, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan itu kan dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang merokok, begitu nggih? Itu menurut Bapak Ibu kalimat positif atau negatif? Ada dilarang, tidak boleh. Itu kalimat negatif. Nah, berupa pernyataan universal, kemudian yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Bentuknya harus positif. Yang keempat, contohnya bentuk positif begini. Jadi saat nanti ada langkah-langkah membuat kesepakatan kelas yang tepat. Saat kita menampilkan apa saja sih peraturannya, tidak boleh terlambat. Nah, itu dibuat kesepakatan kelas menjadi apa harusnya? Kalimat bentuk positif jadi apa kalau tidak boleh terlambat? Bentuk positifnya ya, datang ke sekolah tepat waktu. Nah, itu namanya keyakinan kelas. Jadi nanti mohon yang wali kelas ini nanti dilihat di kelasnya apakah kesepakatan atau keyakinan kelas sudah memuat bentuk positif. Kalau masih memuat bentuk yang bukan positif, silahkan bisa dirubah ya. Tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas. Jadi kondisi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas antara kelas 1 dan kelas lainnya itu berbeda-beda. Tergantung kondisi masing-masing. Antara kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 berbeda-beda juga. Jadi makanya itu harus koordinasi antara murid dan guru dan wali kelas.
semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi tidak hanya guru tok yang buat atau murid saja. Jadi kesepakatan itu semuanya disepakati bersama. Supaya apa? Supaya saat anak melakukan kesalahan, kita bisa melakukan restitusi. Ya kan? Tadi kan yang terlambat tadi kan sempat ditanya oleh ibu guru, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Si anak menjawab, datang terlambat. Nah, itu adalah keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, ini adalah salah satu contoh dari saya kemarin saat membentuk keyakinan kelas. Saat membentuk keyakinan kelas, saya bertanya kepada murid-murid, apa? Tidak mencontek. Berarti harus apa? Mengerjakan mengerjakan ulangan secara mandiri. Jadi di dalam sini ini tidak ada kalimat bentuk negatif. Jadi keyakinan kelas itu harus bentuknya positif. Seperti ini lagi, tidak boleh membuang sampah di laci. Bentuk positifnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Iya, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ada lagi, tidak boleh makan saat pelajaran. Makanlah bisa jam istirahat. Ya, betul. Diperkenankan makan atau apa? Makan saat jam istirahat. Begini lagi, tidak boleh salah dalam memakai seragam. Pakailah seragam sesuai pada harinya. Ya, jadi nanti dilihat nih, kesepakatan kelas yang masih memuat kata tidak diubah, harus memuat bentuk positif. Tidak usah banyak tapi bentuknya positif. Nah, restitusi. Nah, restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Nah, saat kita menemui murid yang melakukan kesalahan, kita harus melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pernyataan yang bisa digunakan adalah seperti ini: setiap orang pernah melakukan salah, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan salah. Jadi supaya anak itu saat kita panggil, saat anak melakukan salah nggak takut. Semua orang pernah melakukan salah kok, nggak cuma kamu. Nah, ben dia mau cerita dulu. Nah, yang kedua adalah validasi kebutuhan. Pernyataan yang bisa disampaikan adalah, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan ini. Jadi tanya dulu alasannya kenapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Karena kita sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, maka pernyataan yang bisa disampaikan adalah keyakinan kelas apa yang telah kita yakini. Kedua, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, supaya lebih jelas, ini ada contoh kasus. Ziza tidak mengumpulkan beberapa tugas yang diberikan oleh guru. Ziza kurang bisa membagi waktunya dengan baik karena dia aktif pada kegiatan OSIS. Padahal kegiatan OSIS itu bagus ya, tapi ternyata dia kurang bisa membagi waktunya. Begini contoh penanganannya. Iya, Ziza benar. Iya. Ya, dubbing aja dubbing. Silakan masuk nih. Sebentar ya, sabar ya Pak Bu. Ya, boleh silakan dulu. Kebetulan Ziza ini memang benar anak OSIS. Dan jangan mengumpulkan juga.
setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Ini segitiga yang pertama. Pernah berbuat salah. Tetapi hal yang dilakukan Ziza itu benar atau tidak? Tidak, Bu. Ziza minta maaf ya. Ziza pasti ada alasannya. Kenapa? Menanyakan alasannya. Bapak Ibu guru coba ceritakan ke Bu Ziza alasan kenapa Ziza tidak mengumpulkan tugas. Saya capek Bu mengikuti OSIS yang saya sudah kerjakan dengan teman saya, dan akhirnya tugas saya tidak kerjakan dan tidak mengumpulkan kepada gurunya. Adakah teman Ziza yang satu promo atau satu kegiatan di OSIS? Ada Bu, Siapa? Nita Bu, Apakah Minta juga tidak mengumpulkan tugas dari Bapak Ibu guru? mengumpulkan Bu. Ini, coba Ziza ingat lagi keyakinan dasar. Menanyakan keyakinan. Coba sebutkan keyakinan dasar. Bertanggung jawab Bu, salah satu contohnya adalah dengan mengerjakan tugas serta dapat membagi waktu Bu. Ini kan ada tugas dari teman-teman kamu ya, tetapi Bunda lihat kok nggak ada nih tugas dari Ziza. Nah, Ziza kan sudah tahu bahwa masuk di OSIS itu tidak mudah. Masuk di OSIS itu kan ada seleksi dan lain sebagainya. Kemudian kira-kira Ziza punya solusi tidak? Menanyakan solusinya bersama. Ya, sekolahnya tugas-tugasnya tetap dikumpulkan, dan biasa OSIS juga tetap berjalan. Karena masuk di OSIS itu tidak dilakukan. Ya Bu, saya punya yang pertama, saya minta maaf kepada guru karena saya tidak mengumpulkan tugas tersebut. Dan bagaimanapun saya sebagai seorang OSIS dan sebagai seorang siswa harus bisa membagi waktu, serta saya harus mengerjakan dan mengumpulkan tugas tersebut kepada Bunda dan akan saya kumpulkan besok Bu. Bunda apresiasi tanggung jawab dari Ziza. Oke, sekarang boleh kembali ke kelas dan segera diselesaikan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru dan segera dilakukan. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Kalau begitu saya pamit. Terima kasih ya Bu. Selamat tinggal. Lembut sekali ya. Karena memang harus tutur kata seorang guru harus lembut sekali ya. Apakah itu sesuai dengan kenyataan? Sesuai. Sesuai ya. Muridnya lah. Nah itu ya. Jadi nanti bisa dipraktekkan jika ada siswa yang bermasalah. Kira-kira atau sudah kita bodoh duluan? Ya sudah. Do you have any question? Let's discuss. Atau sudah cukup penjelasan dari saya? Semoga harapannya setelah saya menyampaikan diseminasi tentang budaya positif ini bisa dipraktekkan bersama nanti dari Bapak Ibu guru yang hadir di sini, karena kebetulan tidak semua Bapak Ibu guru bisa hadir karena harus mengajar dan tidak boleh meninggalkan kelas. Karena itu termasuk salah satu apa tadi, kontrol diri yang apa? Kontrol diri yang ketiga ya, ya no? Bukan karena hukuman, karena apa? Karena mama. Ada beberapa guru yang harus mengajar. Nanti silahkan Bapak Ibu yang ada di sini juga mendesiminasikan ketok tular gitu ya ke Bapak Ibu guru yang lain. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin? Ya Pak. Kaitannya dengan tadi apa? Konsekuensi tadi. Iya. Kok dari contoh sama penjelasan ada sedikit perbedaan. Itu di penjelasan itu di situ telah direncana maupun disepakati. Nah, sedangkan tadi pada saat contoh di awal itu kalau menumpahkan air itu membersihkan. Nah, itu apakah itu juga sudah disepakati atau itu memang terencana ditumpahkan? Nah, itu kira-kira seperti apa? Nah, harusnya kalau konsekuensi itu kan harus dia melakukan itu, berarti dia harus itu sudah disepakati. Sudah disepakati. Kalau itu kan kalau menumpahkan itu kan sebetulnya tidak masuk di peraturan, gitu. Tidak masuk di peraturan. Kalau yang berhubungan dengan menumpahkan atau menyobekkan itu termasuk konsekuensi. Kalau kita yo ganti lah, kita numpahke yo kita tanggung jawab. Kalau hukuman satu arah tidak, hukuman itu satu arah tidak terencana dan saat itu juga. Kalau restitusi atau tadi sudah disepakati bersama oleh semuanya. Kalau konsekuensi mungkin hanya antara beberapa pihak, tapi kalau keyakinan itu harus disepakati oleh semua. Keyakinan kelas berarti harus disepakati oleh satu kelas dan harus
sudah didiskusikan sebelumnya. Gitu. Ada lagi? Ya. Jadi kalau di sekolah kan kadang ada siswa yang Sebentar, Pak. Nanti supaya biar masuk video. Supaya dia On, Pak. Jadi kalau di sekolah itu kadang ada siswa yang dengan kesepakatan itu bisa langsung berubah ya sifatnya. Misalnya tadi terlambat terus anak itu tidak terlambat. Tapi terkadang itu ada yang siswa yang sudah ada kesepakatan kelas itu terlambat 1 kali, kemudian ada masukan dari bapak ibu guru itu sudah nggak terlambat. Tapi ada juga yang nanti dinasihati itu masih diulang lagi, itu terus gimana itu solusinya? Oh iya. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas, apakah keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas itu dibuat hanya berhenti di situ? Berhenti di situ tidak? Atau ada lanjutannya? Ada lanjutannya. Apa yaitu konsekuensi. Jadi nanti saat kok seperti contoh tadi, datang harus tepat waktu. Saat anak tidak datang tepat waktu, berarti dia harus mendapatkan konsekuensi dari itu, dan sudah disepakati bersama. Ya, jadi sebetulnya kalau peraturan sekolah itu atau keyakinan sekolah itu harus disepakati oleh murid, warga sekolah, dan bisa diundang juga wali murid dan komite supaya benar-benar disepakati oleh semuanya. Jadi nanti saat ada konsekuensi karena si anak tidak melakukan kesalahan, berarti sudah tidak ada lagi miss, ya, tidak ada lagi loh kok digitukan, nah kan itu sudah disepakati bersama. Gitu. Jadi nanti kalau masih seperti itu, anak silakan melakukan konsekuensinya apa, ya itu boleh, tapi bukan hukuman, konsekuensi. bentuknya apa ya? Bentuknya apa? Nah itu kesepakatan. Contohnya apa? Contohnya misalnya apa ya, yang membuang sampah di laci, ya harusnya apa keyakinan kelasnya membuang sampah di tempat sampah. Konsekuensinya apa kalau anak membuang sampah di laci, ketahuan wali kelas loh kok ono sampah nang laci, konsekuensinya apa? Membersihkan, atau bisa jadi nanti piket yang besok si anak tersebut. Yang penting diyakini, disepakati Pak, ya, jadi tidak ada paksaan. Atau contohnya lagi, kalau anak tidak memakai seragam lengkap, pertama kita tanya dengan segitiga restitusi, alasannya apa? Bisa jadi anak karena bajunya basah. Kalau bajunya basah mau gimana lagi nggak? Tapi kalau dia memang nggak mau pakai ikat pinggang, nah itu berarti ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Silakan disepakati bersama. Apa contoh konsekuensi kalau misalnya yang tepat kalau tidak memakai ikat pinggang? Yang penting itu tidak ada paksaan dari semuanya. Jadi anak udah tahu kalau ini. Jadi mungkin peraturan yang ada di sekolah itu kadang anak nggak boleh ini atau nggak boleh itu, mungkin karena tidak kurang mensosialisasikannya secara gamblang. Jadi harusnya ini dan disepakati, sepakat enggak? Atau peraturan yang keyakinan sekolah yang dibuat itu hanya satu pihak. Sudah satu pihak atau sudah dengan semuanya yang selama ini sudah ada di sekolah? Itu baru dari satu pihak. Kalau peraturan itu boleh yang membuat dari sekolah, tapi kalau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas harus disepakati oleh bersama. Ada lagi? Sudah? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga membawa manfaat bagi kita semua, untuk saya terutama, untuk Bapak Ibu, dan untuk sekolah kita selanjutnya. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Winda yang telah menyampaikan pemaparan materinya dan telah memberikan pengetahuan yang luar biasa sekali tentang disiplin positif di sekolah, dan semoga kita dapat menerapkannya di kelas, di sekolah, bahkan di masyarakat juga. Dan di akhir acara ini, marilah kita
tutup acara hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi kedua. Mas,